Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fatur Rahman Bey. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi Linux. Kita langsung saja. Pengertian dari Linux. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU yang dapat bekerja di berbagai perangkat keras komputer. Dengan lisensi GNU not Unix, kita dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya, source code, dan juga dapat bebas mengcopy sebanyak-banyaknya. Bahkan juga dapat mengubah kode sumbernya. Kita langsung masuk ke terminal. Terminal sering disebut command prompt atau shell di masa lalu. Ini adalah cara pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Namun pengguna Linux merasakan dengan menggunakan shell ia dapat mengeksekusi perintah dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara grafis dan masih sangat berguna hingga saat ini. Kali ini Anda akan mempelajari bagaimana menggunakan terminal. Terminal sistem operasi Linux. Yang pertama ada konsol, dapat dimulai dengan memilih K, menu, sistem, konsol, terminal program, dari sistem, menu, desktop. Selanjutnya perintah umum. Di sini ada perintah umum, ada bisa dilihat dari direktori. Kemudian membuat direktori, pindah direktori, salin berkas, hapus berkas, pindahkan atau rename file, dan yang selanjutnya struktur sistem operasi Linux. Struktur sistem operasi Linux terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kernel, yaitu suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Yang kedua, sistem library, yaitu kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi, yaitu kernel. Yang ketiga, sistem utilities, yaitu program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual, termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem. Struktur sistem file di Linux ada root, bin, user binaries, system binaries, configuration files, device files, process information, variable files, user program, temporary files, home directories, bootloader files, system libraries, optional add-on application, mon directory, dan yang terakhir removable media device, dan ini yang terakhir service data. Selanjutnya sistem proses manajemen Linux, manajemen memori di Linux. Ada alokasi space dan pengosongan memori fisik dan memori virtual, pemetaan virtual address. Memori fisik dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama zone DMA, yang kedua zone normal, yang ketiga zone high ham. Selanjutnya konkurensi. Dalam Linux diperlukan sinkronisasi disebabkan karena adanya program yang dijadwalkan secara preemptive. Karena proses dapat diinterrupt, maka proses yang lain dapat masuk ke prosesnya menghentikannya untuk dijalankan. Ada 2 jenis konkurensi, yaitu pseudo konkurensi dan true konkurensi. Di sini kalian dapat melihat penjelasannya, bisa dibaca saja. Itu yang selanjutnya ada beberapa penyebab konkurensi kernel, diantaranya interrupt. Interrupt dapat terjadi sewaktu-waktu menghentikan sementara proses yang sedang berjalan. Softdisk dan textlet. Ini softdisk dan textlet sewaktu-waktu bisa menghentikan sementara proses yang sedang berjalan. Tentunya softdisk
disk dapat berjalan secara bersama-sama dalam beberapa prosesor, bahkan dua soft disk yang sama dapat berjalan bersama-sama. Sedangkan TextLED hanya saja TextLED tidak dapat berjalan secara bersama-sama, itu saja perbedaannya. Dan ini adalah perbedaan Linux dan Windows yang paling menonjol. Yang pertama, segi harga. Dari segi harga di sini tentunya Linux sangat murah karena Linux merupakan sistem operasi yang terbuka dan tentunya bisa seenaknya dimodifikasi oleh penggunanya. Dan yang selanjutnya dari segi tampilan, Linux sebetulnya agak mirip dengan Windows, namun yang membedakannya adalah Windows lebih bervariasi dan lebih apik daripada tampilan yang dimiliki Linux. Yang ketiga dari segi sekuritas atau ketahanan, yang mungkin kalau Windows lebih rentan terkena virus. Mengapa lebih rentan terkena virus? Karena mungkin Windows banyak yang menggunakannya, sedangkan Linux terkena akan ketahanannya terhadap virus karena Linux memiliki sistem yang rumit daripada Windows. Kemudian dari segi penggunaan, Linux ini digunakan untuk sistem administrator. Salah satu alasannya karena source kodenya yang mudah diubah dan ketahanannya terhadap virus. Yang selanjutnya dari keunggulan masing-masingnya dapat dilihat bahwa Windows adalah mempunyai aplikasi unggulan yang bernama Microsoft Office. Sedangkan dari Linux yang unggulnya yaitu aplikasi web server, proxy server, mail server, Samba, firewall, dan yang lainnya. Yang selanjutnya dari segi distribusi, sistem operasi ini memiliki beberapa situs seperti situs milik Ubuntu, Debian, dan yang lainnya. Sedangkan untuk Windows sendiri, kalian harus membeli DVD-nya. Yang terakhir dari dukungan hardware. Windows yang mencapainya dari segi hardware. Banyak hardware yang masih belum kompatibel dengan sistem operasi Linux, sedangkan sebaliknya banyak produsen dan vendor yang memproduksi perangkat-perangkat keras yang sudah kompatibel dengan sistem operasi milik Microsoft ini. Alasannya Microsoft merupakan sistem operasi yang paling laris sejagat. Dan itulah beberapa presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan juga pengetikan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.